Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua dan sudah hadir juga Ibu Dipe Ing Hajah Diah Durwitasari MIPol, merupakan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS. Pengalaman bekerja atau mungkin berorganisasi merupakan salah satu pengalamannya, yaitu adalah Aircraft Performance Engineer PT Dirgantara Indonesia, Desain Center Pesawat N2130 PT Dirgantara Indonesia, Direktur Lembaga Pendidikan Jerman Kampus Center Bandung, dosen non-organik Sesko TNI AD tahun 2006, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi D bidang pembangunan infrastruktur tahun 2004, 2007 sampai 2008, 2009. Dan pernah juga menjadi tenaga ahli anggota DPR RI tahun 2014 sampai 2021, dan sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Pengalaman sekolah. Beliau pernah bersekolah di SMAN 3 Bandung, Fakultas Kedokteran Umum Universitas Pajajaran. Tidak dilanjutkan karena yang saya bilang tadi ya di awal, lolos seleksi beasiswa PT IPTN atau PT Dirgantara Indonesia sebagai program Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana FISIP Unpad. Selamat datang Ibu. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Dan yang terakhir, program S3 Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana FISIP Unpad 2017 sampai sekarang. Menjelang sidang ya Ibu? Insya Allah hari Senin besok Bu. Alhamdulillah hari Senin besok Ibu sidang. Mudah-mudahan doakan untuk Ibu ya, mudah-mudahan lancar. Insya Allah ketika doa lebih dari 40 orang insya Allah dikabul Bu. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum nanti ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disebar di link ya. Nah sekarang Ibu akan memaparkan sedikit tentang politik, peran pemuda dalam politik atau realita politik Indonesia saat ini Ibu. Boleh dipaparkan dulu kepada Ibu Diah Nurwitasari, kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Ibu Diah. Mohon izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Alhamdulillah saya senang cuaca hujan seperti ini bisa bertemu Akang Teteh pada sore hari ini. Mohon maaf tadi saya agak terlambat. Tadi sudah disampaikan ya sedikit CV ya. Kalau ditanya tentang peran pemuda di dalam politik, saya mau sederhananya gini, saya nggak akan seperti saya hari ini kalau saya pada saat saya muda. Sekarang mah sekarang mah udah tidak usaha juga terlibat dalam urusan masyarakat. Jadi tadi mungkin di CV-nya dilihatin ya, ada beberapa yang mungkin belum disampaikan. Saya ketika SMA saya terlibat sebagai ketua, kalau sekarang forum OSIS, dulu IKOS namanya, Ikatan Ketua OSIS se-Bandung Raya ya. Jadi waktu saya SMA kelas 2 itu saya jadi ketua IKOSIS, jadi ketua para ketua OSIS SMP SMA se-Bandung Raya. Dan saya ingat banget gitu ya. Jadi memang dari saat itu juga kita sudah melihat gitu bahwa sebetulnya ternyata yang hari ini menjadi pemimpin
itu adalah mereka yang pada masa mudanya juga terlibat dengan aktivitas kemasyarakatan. Jadi bukan soal harus masuk di OSIS atau di BEM atau apapun, tapi mereka yang ketika mudanya ini ya itu terlibat di dalam aktivitas kemasyarakatan, maka ke depan mereka akan menjadi bagian dari orang-orang yang akan menentukan bangsa ini. Saya selalu kalau ketemu anak muda, saya paling senang berbicara tentang filosofi kuku. Kalian punya kuku? Ya. Rutin potong kuku? Iya. Kenapa? Karena itu sunatullah. Ya. Jadi di negeri ini yang sekarang di atas-atas pasti akan hilang. Ya. Mereka pasti dipotong. Ya kayak kuku ini. Yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi menteri, yang sekarang jadi gubernur, yang sekarang jadi anggota dewan ataupun direktur di perusahaan atau apapun, suatu saat mereka akan dipotong. Ya. Dipotong karena sakit, dipotong karena wafat, dipotong karena apapun, akan berganti nih. Lalu siapa yang menggantikan? Kuku di bawahnya kan? Kuku di bawahnya inilah yang akan tumbuh ke atas kan? Jadi kalau kalian nanti yang di atas ini pasti hilang, pasti berganti, maka kalianlah ini yang pasti akan menggantikannya. Jadi kalau sekarang misalnya bermimpi, bercita-cita ingin sebuah Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang, berarti kalianlah yang punya peran. Mau kayak apa nih menggantikan yang di atas kalian sekarang ini ya? Karena generasi itu pasti berganti. Ya, ini peran yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa kita ini memang nggak bisa tanpa pemuda. Jadi kalau berbicara politik dengan pemuda, kita nggak bisa tanpa pemuda. Dan saya melihat hari ini, beberapa hari terakhir ini, saya bergembira, kampus-kampus mulai menggeliat nih sekarang. Ya, lihat ya, kampus-kampus mulai menggeliat nih sekarang. Mulai memunculkan keresahan-keresahannya, ya, melihat kondisi politik yang ada di sekitar kita. Ya, karena anak muda itu punya energi yang sangat besar, punya cita-cita yang sangat tinggi, dan punya nilai yang sangat positif. Jadi ketika ada sesuatu itu tidak sesuai dengan nilai-nilai positif yang kalian yakini, maka sudah saatnya kalian itu bersikap. Ya, jadi saya lihat peran seperti itu. Dan sebuah saya percaya di sini lihat PKS hari ini, ya, kita punya mana Kang Dana Vega? Panggilannya apa sih? Kang Veganya, Kang Dananya sih saya. Oh, Dana aja. Oh, Dana, betul Dana. Ya. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan, ya, bahwa pemuda itu harus di dalam politik karena kita berbicara banyak masa depan. Ya, kita berbicara banyak masa depan. Dan orang itu kalau sudah kalau bahasa iklan kadang-kadang ada yang mengatakan kalau udah duduk lupa berdiri. Kalau kita tuh kalau udah nyaman dalam sebuah posisi gitu ya, kadang-kadang jadi udah menyesuaikan diri, bukan lupa, tetapi mungkin perubahan itu menjadi tidak terasa gitu. Tapi dengan hadirnya anak muda, hadirnya ide-ide segar, ini mengingatkan kembali bahwa oh, banyak hal yang masih harus kita perhatikan ke depan gitu ya. Saya secara usia memang tidak muda lagi gitu, tapi saya menyadari bahwa peran kalian sebagai generasi muda itu sangat besar ya. Jadi makanya buat saya lebih baik kita banyak ngobrol ya dengan ini, dan teman-teman semua bisa lihat ya. Ini yang di depan-depan ini ada anak muda beneran dan sisanya berjiwa muda gitu ya. Berjiwa muda ya. Dan insya Allah kita yang dukung, mungkin saya mau cerita ya, bahwa di partai lain mungkin gitu ya, kalau kita berbicara partai lain, mungkin nggak akan dalam acara seperti ini tuh babarengan gitu ya. Misalnya nih Kang Teddy ya, Kang Teddy Surahman, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, bareng sama Kang Dana Vega gitu ya. Saya nih bareng nih sama Kang Riyad gitu ya, sama-sama sebagai calon anggota DPR RI ya. Tapi buat saya sengaja Kang Riyad hayu datang acara karena memang saya ingin memperlihatkan pada kalian gitu ya, bahwa semudah Kang Riyad pun bisa jadi anggota DPR RI gitu ya. Kita bisa melakukan perubahan juga di tingkat nasional. Nggak berarti kalau anak muda hanya sakulibek Bandung wungkul gitulah ya. Tapi kita juga bisa berkontribusi secara nasional ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya semua yang hadir di sini sekarang dengan
teman-teman yang depan ini, ya kita nanti bisa berdiskusi lebih jauh dan mudah-mudahan memberikan insight yang besar buat Akang Teteh semua yang hadir di sini. Sementara gitu aja ya, Kang, Ya, biar enak siap, Ibu. lebih banyak diskusinya ya. Baik, Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Diah Nurwitasari. Untuk acara selanjutnya, Ibu, Bapak semuanya, Kang. Ini tadi sudah ada yang mengisi link ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, yang nanti secara spesifik mungkin akan dijawab oleh siapa, nanti oleh panitia akan disampaikan. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu izin. Halo teman-teman, halo Kang Teteh. Aku bakalan bacain beberapa pertanyaan yang udah kita kumpulin dari namanya Link Kepo. Oke, ada 2 curhatan, ini Ibu Bapak izin ya. Yang pertama, Ibu Bapak, kenapa banyak orang berebut untuk menjadi bagian dari anggota legislatif hingga rela mengeluarkan uang sampai miliaran? Nah, itu. Mau dispesifik ke siapa? Oh, mau langsung pertanyaan kedua dulu nggak apa-apa nih Kang? Boleh, silakan. Biar langsung ya. Iya. Oke, yang kedua, Bapak, Ibu, saya penasaran kenapa sih di poster atau banner caleg yang dipajang di sepanjang jalanan tidak ada visi misi ataupun gagasan yang mengharuskan kita memilih mereka? Karena sebetulnya saya tidak pernah merasakan hasil atau benefit dari beliau-beliau yang sudah terpilih. Dan juga apa yang telah beliau lakukan sebelum terpilih itu. Jadi kayak dia bingung nih. Dari mana kita harus tahu hasil kerja mereka dengan ketidakadaannya visi misi mereka di banner? Bagaimana Bu, Pak, atau mengapa kita harus memilih mereka? Sekian Bapak Ibu. Ya, tadi pertanyaan yang pertama, Oke, boleh diulang ya. kenapa? Kenapa sih banyak orang yang berebut untuk menjadi bagian Oke. anggota legislatif? Ini jawaban akan dijawab oleh Bapak Teddy. Kami mohon izin untuk menjawab, Pak. Karena beliau sudah berpengalaman banyak, Ibu. Silahkan Bapak Teddy untuk menjawab. Atur nuhun, Kang Gugum. Teteh-teteh, akang-akang, anu simkuring hormat. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin menduduki atau menjadi anggota legislatif. Yaitu pertanyaannya tergantung kepada siapa. Kaleresan simkuring mah di PKS sanes sakahoyong nyalira. Tapi sistemna penugasan. Abdi ayeuna nuju ngadeg di Kabupaten Bandung janten anggota dewan dugi ke Agustus 2024. Tapi ku partai ditugaskan ke ka provinsi. Cirina di PKS teu tiasa milih, teu tiasa sakahoyong nyalira. Upami dipi orang liren-liren, dipi orang kaluhur-kaluhur, dipi orang anger-anger. Upami abdi tiasa milih mending di Kabupaten Bandung. Nah, Kabupaten Bandung mung 4 kecamatan, Dayakolot, Margahayu, Margaasih, Katapang. Jadi telega sakedik kumargi tugasna kedah ke Kabupaten Bandung. Tahu rekang dana tadi janten 30 hiji kecamatan, 270 desa, 10 kelurahan. Kumargi tos tugas laksanakeun. Karena sudah menjadi kewajiban, ya, sudah menjadi kewajiban dari tugas yang sudah diemban, apapun yang kita miliki harus dikeluarkan. Untuk apa? Berlanjut ke pertanyaan kedua. Sok aya nu naros ari mangpaatna abdi milih dewan naon? Aya masyarakat nu naros milih dewan teh naon sih mangpaatna? Tergantung saha nu naros. Upami di kantor di Pemda, di provinsi atau di pusat, dengan dinas itu kan mitra. Upami sarang masyarakat itu menjadi perpanjangan tangan, menjadi pamuntangan, menjadi turus, menjadi tempat curhat dan lain-lain. Nalika aya program usulan di masyarakat,
maka akan lebih efektif ngalangkungan dewan dibandingkan langsung ka bupati. Satos diusulkan ke dewan, saha nu bade ngawal dewan. Pak Bupati apaleun moal di dia anu kelaparan. Moal. Pak Bupati apaleun moal di dia aya jalan butut. Moal, kecuali laporan ti Akang Teteh anu aya di sekitar jalan eta. Laporan anak ka saha, ka RT, ka RW, ka desa lami teuing. Tapi upami tos kenal sareng dewan, insya Allah bakal nyantol, bakal langsung dieksekusi. Program teh aya 2 jalur. Upami usulan misalkan ieu para pemuda hoyong pemberdayaan, hoyong pelatihan dan lain-lain. Aya 2 jalur anu kahiji ngalangkungan pemerintahan normatif di RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten eta ngalangkungan anu namina musrembang. Apal musrembang? Engke insyaallah bakal apal. Eta mah berjenjang usulanana. Tapi nalika usulanana ka dewan titipkeun ka dewan langsung disimpen dina catatan dina epokirna dewan. Da engke oge anu usulanana ka desa, ka kecamatan dibahas di Pemda teh anggar lebet nama dina di dieu, data di dieu. Di pusat, di kabupaten. Tapi langkung efektif nalika kenal langsung sareng dewan. Upami di dieu aya aktivis-aktivis para pemuda akan lebih baik langsung kenal dengan dewan, langsung kenal sareng tim sukses na dewan atau tenaga ahli na dewan atau siapapun yang link dengan dewan. Janten teu kedah ka RT heula, teu kedah ka RW heula, teu kedah ka kades, teu kedah ka bupati, obrol we sareng dewan. Insya Allah itu akan lebih efektif. Tah eta mangpaatna milih dewan teh jadi pamuntangan. Hiji waktos aya peryogi puntang. Lamun kira-kira dewan teh aya mangpaatna tong dipilih. Lamun aya mangpaatna name pilih. Dewan tos janten teh kedah nyanak mangpaat kanu milihna. Tapanginten atur nuhun. Tepuk tangan untuk Pak Teddy Surahman. Tadi pertanyaan kedua tentang visi misi yang tidak ada di banner. Betul, Kak. Saya ingin bertanya kepada Ibu aja deh, ya. Kenapa Bu setiap di banner caleg itu kok gak ada visi misinya sih? Nah, apa jawaban Ibu? Boleh singkat, padat, dan jelas Ibu. Terima kasih. Yang kalian lihat di banner apa? Muka, partai, nama, nomor. Terus kalian kalau lewat banner diem, baca. Atau cuma lewat? Cuma lewat? Cuma lihat. Berapa menit lewatnya? Kayaknya ambil naik motor gitu ya. Ambil naik motor lewat gitu ya. Nah, jadi memang Akang Teteh, kalau kita ngandelinnya banner, belum tentu sekali lihat kita langsung baca visi misi di situ ya. Jadi itu lebih kepada teori marketing aja. Karena kalau misalnya di situ ngejeblak panjang visi misi, kalian lagi naik motor, mesti berhenti dulu, diem, liatin dulu, baca dulu di situ ya, baru kebaca visi misi, ya. Tapi saya sepakat bahwa setiap orang itu harus punya tujuan, ya, harus punya tujuan. Caranya bagaimana? Kita ngerti dulu. Ngerti dulunya apa? Pemilu di Indonesia, untuk pemilu legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, pesertanya adalah partai politik. Jadi peserta pemilu adalah partai politik, ya. Nggak bisa misalnya Akang Teteh pengen jadi anggota dewan, ujuk-ujuk datang ke KPU, daftar, mau jadi calon, gitu ya. Nggak bisa. Kalau untuk DPR, DPRD provinsi dan kabupaten, Akang Teteh harus datangnya ke partai politik. Yang mendaftarkannya partai politik. Jadi memang ketika kita mensosialisasikan, sebetulnya bagusnya tidak hanya misalnya pemilunya nanti bulan Februari, baru dari Desember mensosialisasikan diri, misalnya seperti itu. Itu terlalu mepet. Tapi yang paling baik adalah memang jauh hari sebelumnya yang bersangkutan sudah bersosialisasi, ketemu sama masyarakat, ngobrol. Kalaupun muncul foto, kalaupun muncul nama, masyarakat tinggal begini, oh iya, saya pernah ketemu Akang ini, kemarin diskusi, ngobrol. Oh iya, saya tahu ibu ini, ya.
Kemarin kita misalnya bikin nanam pohon bareng-bareng sama dia gitu ya. Jadi fungsi dari banner, baligo di luar sana sesungguhnya lebih kepada memunculkan ingatan tentang nama, tentang nomor, tentang foto. Kalau kita memang mau tahu lebih jauh tentang visi, misi, dan lain-lainnya, ya memang kalau tidak pertemuan seperti ini, kepoin akunnya. Jadi dari akunnya kan kelihatan, ya. Dari akunnya kan kelihatan. Meskipun akunnya bukan akun politik atau apa, minimal kita jadi tahu. Oh ternyata si teteh ini teh, si akang ini teh, hobinya jalan-jalan, gitu ya. Oh ternyata dari akun pribadinya kita bisa lihat. Oh ternyata si akang, si teteh, si ibu, si bapak ini teh kepeduliannya urusan apa? Oh dia mah resepnya nyanyi dan setiap di posting nantinya datang ke konser ini, datang ke konser ini, datang ke konser ini misalnya gitu kan. Oh berarti dia seneng, orangnya seneng musik, seneng apa gitu ya. Coba lihat ada nggak aktivitas kemasyarakatannya misalkan. Kira-kira dia mewakili masyarakat itu akan bisa apa enggak. Nah itu contoh sederhana aja. Jadi memang kalian nggak akan nemuin, bukan nggak akan, mungkin ada, tapi satu dua lah ya. Dan itu pun tulisannya harus gede-gede gitu karena kalian melihat banner, melihat poster, spanduk kan selewat-selewat ya, bukan yang tadi berhenti terus dibacain semuanya. Itu sebabnya Kang gitu ya. Iya. Kenapa? Tapi saya boleh cerita sedikit ya? Boleh Ibu, silahkan. Jadi gini, pernah ada satu pemilu ya, seorang calon sesudah kepilih di demo sama yang milihnya. Yang milih atau demo? Kenapa? Karena begitu udah kepilih, ngelihat orangnya, kok kayaknya orangnya jelek, nggak seperti lagi di posternya gitu ya. Jadi mungkin ngeditnya kebanyakan di bannernya, di baligonya gitu ya. Jadi si pemilihnya teh ketipu ya. Terus mereka marah-marah, wah ini kebohongan publik katanya gitu ya, menipu pemilih. Jadi makanya milihnya bukan karena ganteng, bukan karena cantik ya, karena ternyata poster itu bisa menipu gitu. Oh begitu, iya Ibu. Iya. Bisa aja Ya Ibu. gitu aja dulu. Iya, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang tadi bertanya di link kepo ya Teh ya, bisa puas dengan jawabannya, harus puas bahkan. Oke, selanjutnya saya sampaikan kepada semuanya, ini pertanyaan spesifik dari Teh Dinda. Selaku pelaku kreatif digital, influencer, dan juga mahasiswa Unpad. Boleh silahkan Teteh berdiri untuk bertanya kepada siapa, atau nanti sampaikan saja kepada saya. Mau dijawab oleh siapa? Itu Teh, punten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adinda. Saya tinggal di Kabupaten Bandung. Pokoknya adalah daerah sana. Saya mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Pajajaran, angkatan 2022, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi sebelumnya terima kasih banyak ya Bu atas kesempatannya untuk bertanya. Izin bertanya. Jadi kan di sini banyaknya anak-anak SMA, anak-anak sekolah, dan saya sendiri pun anak kuliah. Nah, jurusannya juga bukan jurusan politik ataupun hukum yang mengerti tentang dunia politik ya Bu, Pak. Tentu di sekolah juga mungkin teman-teman gak diajarin tentang politik juga kan, iya nggak sih? Nah, izin bertanya Ibu, kan sekarang beberapa hari lagi kita bakal memilih pemimpin Indonesia ya. Nah, dengan kita yang belum terlalu paham dengan dunia politik, bagaimana sih caranya agar kita bisa memilih pemimpin yang tepat dan gak asal pilih terus pemimpinnya insya Allah baik ke depannya gitu. Jadi tips and triknya aja sih Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Teh Dinda. Mungkin ini pertanyaannya langsung ke Ibu. Oh Kang Riyad aja boleh. Boleh ya? Iya, ini boleh. soalnya beda Bu, pemuda ini mah yang nanyanya ya Bu. Ya silakan Kang Riyad untuk menjawab. Singkat, padat, dan jelas. Nuhun ya. Ya, begini mungkin ya. Ketika kita ingin memilih baik pemimpin negara maupun para caleg ya yang teman-teman akan pilih gitu ya.
Yang pertama adalah teman bisa membandingkan dulu dari ke para calon ini gitu. Bagaimana dari mungkin visi misinya ya, atau rekam jejaknya yang emang sesuai dengan harapan dan keinginan teman-teman. Jadi dari hal ini jangan sampai kita pilih dari sisi apa ya, dari sisi gemoynya mungkin ya, dari sisi hal-hal yang mungkin gimmick-gimmick aja gitu ya, ataupun yang lainnya ya, gimmick-gimmick yang mungkin dari setiap paslon pun ada gitu. Jadi kita pilih ya, lihat ketiga calon ini gitu ya, apa yang sudah mereka lakukan gitu ya. Nah, di situ bisa teman-teman nilai gitu, yang udah mereka lakukan sesuai dan keinginan teman. Misalnya yang SMA gitu ya, teman-teman tuh pinginnya apa? Beasiswa mungkin ya, beasiswa yang ingin lanjut kuliah atau apa gitu ya, yang teman-teman inginkan dan harapkan gitu. Kira-kira lihat gitu ya, dari para calon ini mana yang mereka sudah melakukan apa yang teman-teman inginkan gitu. Dan apa yang akan dilakukan ke depannya gitu ya, itu sesuai dengan harapan dan keinginan teman-teman. Ya, jadi lihat dari ketiga ini apa yang kira-kira serak dengan keinginan teman-teman gitu. Sehingga harapan teman-teman gitu. Apa yang ingin teman-teman harapkan untuk ya jangan jauh-jauh untuk Indonesia lah, buat teman sendiri gitu, teman-teman sendiri. Teman-teman ternyata pengen lapangan kerja yang gampang misalnya ya, kalau udah lulus SMA atau udah lulus kuliah gitu ya, ingin langsung dapat kerja gitu. Mana sih calon yang emang secara rekam jejaknya pernah menyediakan lapangan kerja yang mudah gitu ya. Misalnya ya contoh, atau misalnya teman-teman pengen beasiswa ya, yang mudah diakses, tidak ribet gitu ya, karena calon yang pernah ngelakuin itu gitu. Dan lihat juga apa yang akan mereka lakukan ke depan tentang harapan teman. Mungkin gitu ya. Ya, siap Kang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Riyad. Luar biasa. Selanjutnya siap Bapak Mangga. Tepuk tangan untuk Pak Teddy, Pak Teddy mudah-mudahan dilancarkan di perjalanannya. Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan untuk 2 orang di sini untuk bertanya kepada siapa. Di sini masih ada Kang Dana, Kang Fahmi, Kang Riyad, Ibu beserta Pak Gun-Gun. Boleh acungkan tangannya setinggi mungkin 2 orang. Nah, ini yang depan 1 orang, yang belakang 1 orang. Boleh AA-nya bentar dulu ya, tetehnya dulu silakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya membutuhkan jawaban dari Ibu langsung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilda. Saya berasal dari Kecamatan Pacet. Saya seorang aktivis pendidikan dan saya aktif di komunitas pecinta alam. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Ibu, nggak apa-apa? Pertanyaan yang pertama, apakah pemerintah membuat suatu wadah yang dikhususkan untuk para seniman di Bandung khususnya yang sudah terjamah ke luar kota atau ke luar negeri? Itu salah satunya. Boleh nanya lagi? Pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Di pelosok desa itu yang namanya MBK, PNM dan kawan-kawannya itu sudah sangat menjamur ya, dan cukup merugikan. Yang saya lihat itu cukup sangat merugikan bagi masyarakat. Pertanyaannya, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Ibu? Ada lagi boleh? Udah ditunggu dulu, nanti di lain kesempatan ya, boleh ya? Siap, silakan. Siap, gak apa-apa, sampaikan aja dulu. Satu lagi dak? Boleh. Lalu ini terkait pertanian.
bahan pangan terkhususnya beras itu selalu melonjak naik. Namun berbeda dengan gajinya para petani yang setiap harinya dari zaman dulu bayarannya itu sama. Kalau istilah Sundanya itu ngebedug ya. Ngebedug itu dari pagi sampai bedug duhur. Ya, yang paling naik itu paling kisaran di 70 ribuan itu sekali bekerja. Sepertinya ini pertanyaan mungkin atau tindakan ini mungkin pernah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan para petani. Pertanyaannya, dulu itu tindakan apa yang dilakukan dan apakah tindakan tersebut berhasil? Jika tidak berhasil, lalu tindakan baru apa yang akan dilakukan? Sekian, Iya. terima kasih. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk selanjutnya, Bu mohon izin dulu. Ini yang belakang si AA tadi ya. Oh ini, ya silakan A. Silakan di depan. Tadi namanya siapa teh? Widya? Wilda. Nah, silakan Akang. Ya. Namanya siapa dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ibu, Bapak, izin perkenalan Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Jaka Permana sebagai pelajar dari SMA Yapi Al-Husaini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu dia, ya Bu, mengenai tentang pola pikir atau mindset seorang pelajar tentang politik praktis. Hanya singkat Ibu. Gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu banyak siap? Boleh Ibu? Ya? Siap? Siap. Iya. Silakan tentang kesenian dulu Bapak Fahmi kami persilahkan. Waduh. Ini tanpa setting ya ini ya. Ya kalau bagaimana pemerintah dalam hal ini memberikan panggung dan apresiasi kepada para seniman. Di Kabupaten Bandung itu ada namanya Dinas Pariwisata dan Budaya, ya. Dan Komisi D itu bagian mitranya dengan dinas itu. Apakah ada komunitas budaya? Ada banyak. Salah satunya Paseban. Paseban. Dan Paseban itu hampir di setiap kecamatan ada, ya. Apa tugas mereka? Tugas mereka selain mengkaji, memberikan panggung, membuat kreativitas, mengumpulkan para seniman yang ada di Kabupaten Bandung. Dan ternyata para seniman di Kabupaten Bandung itu banyak sekali. Dan pemerintah harus memberikan apresiasi dan wadah buat mereka. Makanya kami di Komisi D waktu itu ada bantuan untuk kelompok kelompok seni, ya, lingkung seni. Itu ada bantuan alat musik, bantuan badan hukum. Karena begini, pemerintah tidak bisa ngasih bantuan kepada lingkungan seni kalau dia tidak punya badan hukum. Nah, apa yang dilakukan kami dengan Paseban, dengan pemerintah, itu setiap tahun hampir kita diskusi bagaimana supaya seniman kita maju, ya. Salah satunya ini ada ide menarik. Ide menariknya itu kita mengenal dengan istilah sastra pariwisata atau pariwisata sastra. Pernah nonton film Laskar Pelangi? Nah ya. Nah, Laskar Pelangi itu hasil sastra, tapi kemudian berujung pariwisata. Kenapa? Karena latar belakang tempat di Sumatera itu di mana tuh? Belitung ya. Itu jadi tempat pariwisata. Nah, makanya kita ingin dorong para seniman itu membuat kreasi. Misalnya kita ada Gunung Puntang ya. Ada yang tahu Gunung Puntang? Nah, Gunung Puntang di Kabupaten Bandung. Gunung Puntang itu wisata sejarah. Nah, makanya harus juga
diperkuat dengan sastranya. Nah, makanya kita dorong waktu itu seniman, ayo buat sastra, dongeng-dongeng, legenda-legenda tentang Gunung Puntang. Nanti biasanya dongeng-dongeng itu yang akan memperamai Gunung Puntang. Contohnya Tangkuban Perahu, tahu ya? Tangkuban Perahu itu kenapa menarik? Tidak hanya alamnya, tapi juga karena latar belakang ceritanya. Ayo, apa ceritanya? Hah? Sangkuriang. Eta aya hubungannya tuh Sangkuriang dengan Gunung Tangkuban Perahu. Gak ada, memang dari dulu Tangkuban Perahu begitu ya. Ada kejadian vulkanik, jadi begitu ya. Tapi dibuat ada sastranya. Dan itu sudah dikembangkan di Mandalika. Di Mandalika itu pantai biasa, tapi sastranya dikembangin. Ada putri yang ya begitulah ya, ada dongeng-dongeng, dan akhirnya laku tuh Mandalika di Lombok. Nah, gitu ya. Nah, ini tantangan buat para seniman. Makanya kita ada forum untuk kumpul itu. Ya. Kap. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kang Fahmi. Selanjutnya mohon izin Pak. Tentang MBK mungkin Pak ya. Yang merajalela mungkin. Silakan Bapak Haji Gun-Gun untuk menjawab. Udah ya. Ada yang tahu Bang Emok? Apa? Kayak pinjol? Tahu emok? Bagaimana emok? Duduknya siapa? Perempuan. Ibu-ibu kalau ngariung ya, ngariung tuh berkumpul, suka duduk di lantai, bukan bersila, tapi duduknya perempuan. Nah itu emok ya. Nah, tapi ternyata duduknya itu, emoknya itu membicarakan sesuatu. Salah satu yang ditanyakan oleh Teh Wilda tadi ya. Ada pinjaman-pinjaman yang menggiurkan, kemudian jadi tanggung renteng, tanggung jawabnya. Nah, bila mana tidak memenuhi, nah, makanya ini kayak rentenir gitu ya. Bank keliling, tahu ya? Tahu rentenir? Nah, kalau pinjam bunganya gede, kalau tidak bisa melunasi, nah barang-barangnya sampai dirinya pun gitu ya, hati-hati. Itu ada yang diperjualbelikan kalau tidak bisa melunasi, jangan main. Itu saking kejamnya itu. Makanya kita doakan khususnya di Indonesia, di Kabupaten Bandung ini tidak ada lah ya, meskipun sudah menjadi apa ya, hal yang memang merajalela, betul ya. Ini kembali lagi kepada mindset kita yang harus merubah itu, yang memperbaiki juga menjadi solusi. Nah, sehingga teman-teman pemuda di sini harus siap menjadi kelompok-kelompok ya, usaha-usahawan baru. Saya doakan semuanya jadi pengusaha sukses. Nah, kalau sudah terbentuk itu banyak ininya. Karena dulu dan sekarang beda. Kalau dulu dikasih nih rodanya jualan, mau gitu kan, dimodalin. Tapi sekarang tawarin ke Gen Z. Kalau zaman saya Gen Z, kalau sekarang Gen Z gitu ya. Nah itu kan, tawarin ini, saya kasih modal ini rodanya, pada nggak mau. Saya tanya kenapa? Mendingan saya mau promo saja lah, bantuin promo. Kalau jualan ayam saya bantuin nih di TikTok, gitu. Tapi saya dapat sesuatu, betul tidak? Lebih gampang itu atau jualan dengan rodanya? Promosi itu kan. Nah, Bang yang begitu ada ketika ya banyak yang menjanjikan utang yang menggiurkan, cepat, mudah, betul, tidak ribet, harus ada agunan, betul, KTP jadi gitu, tapi ternyata bermasalah. Nah, pernah ditangani, pemerintah mengadakan anggaran untuk melunasi yang utang sama Bang Emok. Apa yang terjadi? Utangnya lunas, besoknya ngutang lagi. Yang salah siapa? Yang ngutang itu kan. Berarti mindsetnya. Nah, sekarang dibalik. Kalau Pami-lami saya segitu timer.
Nah, jadi Bank Emoku itu tidak akan ada lagi, berkurang. Nah, bila mana pemerintah saat ini juga bersama-sama dengan masyarakat untuk menyediakan ya fasilitas yang dibutuhkan. Contoh, ada yang baru usaha, apakah langsung dikasih modal? Dilatih dulu ya. Yang sudah berjalan, tapi ketika ada orderan tidak cukup modalnya, dikasihnya apa? Pelatihan atau modal? Modal. Kalau sudah ada barangnya, modalnya ada, tapi cuman dipacet terus jualannya. Dia ingin se-Kabupaten Bandung, se-Jawa Barat, nasional sampai ekspor. Nah, itu apa yang dibutuhkan? Pelatihan, modal atau apa? Informasi pasar. Apalagi jejaring pasar, betul. Nah, saat ini yang sedang dilakukan, apalagi ada salah satu calon presiden satu-satunya yang menawarkan itu. Kembali lagi, itu akan terselesaikan kalau kitanya yang mau berubah. Dilunasin, kalau mentalnya tetap mental pinjam, akhirnya pinjam lagi. Apalagi sekarang ada pinjol ya, SPP belum lunas. Nah, pinjol dulu lah. Gampang ya. Ada di sini. Pas ditagih, waduh, kerabakan lagi. Nah, kita doakan semuanya menjadi pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Amin ya Allah. Ya, kunun. Terima kasih Bapak Haji Gun Gun Gunawan. Selanjutnya tadi tentang pertanian. Boleh Kang Dana untuk dijawab. Mohon izin Ibu. Oke, ini terkait dengan petani ya. Bagaimana nasib petani? Sekarang itu petani kalau dihitung itu memang masih di bawah UMR ya. Kalau di Kabupaten Bandung itu kalau hitung harian itu 50.000 per hari ya, atau nggak bedug lah sampai zuhur. Sampai zuhur 50.000 kali 30 berarti berapa? 1,5 juta per bulan. UMR Kabupaten Bandung berapa? 3, sekian. Berarti setengahnya aja kurang. Nah, ini menjadi salah satu perhatian dan memang ini menjadi apa namanya? Dan itu kebanyakan buruh tani ya, Teh ya. Jadi buruh tani yang seperti itu. Ini juga jadi bahan perhatian buat kita. Salah satunya tahun 2021, ini prakarsa dari fraksi PKS Kabupaten Bandung membuat Perda perlindungan dan pemberdayaan petani. Pernah dengar? Ini mungkin satu-satunya di kabupaten di Jawa Barat ada Perda perlindungan dan pemberdayaan petani. Ada yang pernah lihat, pernah baca? Teh? Pernah? Iya baca. Oke. Nah, di situ itu salah satu perhatian bagaimana pemerintah harus hadir dengan problem petani gitu ya, karena petani itu saat ini memang menjadi profesi yang termarginalkan. Kenapa? Karena penghasilannya nggak sebesar pegawai pabrik mungkin, atau tidak sebesar apalagi dibandingkan dengan PNS, sehingga minat masyarakat atau bahkan para milenial zilenial itu terhadap petani itu minatnya sangat minim sekali. Nah, bagaimana cara mengembangkan minat ini anak-anak zilenial di dunia pertanian? Makanya kita harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Saat ini kebetulan saya juga bergerak di bidang itu, di pertanian dan peternakan. Selain hasil pertanian itu kita tingkatkan kualitas supaya bisa dibawa ekspor, juga mindset para petani. Tadi mungkin nyambung ada mindset tadi itu, petani sekarang walaupun dia punya lahan, biasanya mereka itu tidak bisa menghitung berapa modal yang dia keluarkan, harus dijual berapa hasil taninya gitu ya. Karena terkadang tenaganya itu dia nggak hitung. Lalu dengan peternak pun seperti itu, tenaganya biasanya nggak dihitung. Dia cuma dihitung bahan belanjaan aja, HPP-nya, lalu dijual. Mungkin hitung-hitungan dia untung, padahal kalau dihitung tenaganya dia begitu ya, berapa jam dia bekerja, lalu berapa dia yang dapat, bisa jadi dia tidak untung begitu ya. Ini menjadi bahan perhatian. Nah, bagaimana peran kita sebagai zilenial terhadap dunia pertanian? Satu, kita pahami bagaimana dunia pertanian di Indonesia yang terkecil itu di Kabupaten Bandung.
Karena sayang sekali, luas Kabupaten Bandung itu hampir 60%-nya adalah lahan pertanian. Dari ujung Nagreg, Pangalengan, Ciwidey, dan seterusnya itu 60% lahan pertanian. Jadi pesan saya mungkin terakhir untuk para zilenial, sekarang apalagi ada, walaupun masih wacana dan menjadi bahan diskusi, ada petani milenial. Ayo kita benar-benar petani milenial itu kita hadir dan kita pahami betul, kita bisa berkontribusi terhadap para petani. Antara gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dana, tepuk tangannya dong teman-teman. Pertanyaan terakhir tadi boleh dijawab oleh Ibu, mungkin ini karena lumayan spesifik Bu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Akang Teteh. Ini pertanyaan terakhir menarik banget karena memang itu yang kita hadapi sekarang. Pragmatisme dalam pemilu, ya, terutama pemilu. Gimana nih pemuda dengan masalah pragmatisme? Saya nggak tahu, kadang-kadang kalau ketemu sama pemuda sering juga pertanyaannya tuh, apa tipsnya, apa triksnya? Langsung instan ya. Apa karena keseringan makan yang instan-instan gitu. Jadi segala sesuatunya pengen instan. Tadi kayak pertanian ya, sebetulnya ini tantangan besar di Indonesia ya. Jadi kesungguhan, kata kuncinya sebetulnya kadang-kadang kesungguhan. Kesungguhan di mana? Kesungguhan yang membuat kebijakan. Ya. Saya sekarang mau ngasih gambaran tadi tentang pragmatisme ya. Akang Teteh pemilu 14 Februari gitu ya. Itu milih siapa? Sebetulnya kan pemilu itu kita milih siapa? Kita itu pemilu, milih pemerintah dan wakil rakyat, betul ya? Nah, 14 Februari ini pemerintah diwakili oleh presiden. Karena kalau gubernur dan bupatinya nanti ya, berapa bulan lagi baru dipilih. Februari ini kita pilih presiden. Juga kita pilih wakil rakyat. Apa urusannya sama kita? Apa urusan sama sekolah kalian? Apa urusan sama isi dompet kalian? Ya, saya mau ngambil satu contoh saja apa yang dikerjain sama pemerintah dan wakil rakyat. Ya, saya mau ibaratkan kata kuncinya dompet. Ya, kalian punya dompet? Ya, saya nggak nanya isinya. Kalian punya dompet, ya? Dompet kalian ada yang ngisi. Terserah apakah itu hasil usaha kalian atau dari orang tua, dari saudara, dari manapun. Kalian berusaha ngisi dompet. Kalian punya daftar kebutuhan. Kalian punya daftar keinginan. Beda ya. Kalau butuh bayar UKT misalnya gitu ya. Itu butuh. Kalau keinginan apa? Beli baju. Beli apa lagi? Jajan. Healing. Beli HP baru gitu ya. Apa? Skincarean, iya bener ya. Jadi kita punya banyak ya. Ada yang namanya kebutuhan, kalau bayar sekolah mungkin butuh gitu ya. Beli bensin, muat motor butuh gitu. Tapi ada tadi sifatnya itu keinginan. Tapi segede apapun juga itu, sebanyak apapun itu, pasti kalian akan mikir ketika ngelihat isi dompet, ya. Mau dompetnya dompet fisik, mau dompetnya rekening di bank, itu adalah isi dompet kalian. Kalian pasti harus mikir-mikir dari uang yang ada keluar berapa gitu ya. Nah, di negara kita juga punya dompet, ya. Negara kita ini punya dompet. Isi dompet negara kita dari mana? Dari rakyat. Gimana caranya rakyat ngisi dompet? Bayar pajak, ya. Kalian tuh kalau skincarean gitu ya, bayar, ada pajaknya tuh di situ. Jajan di tempat kayak begini ada pajaknya, ya. Punya motor berpajak, ya. Apalagi hari ini ada yang mewacanakan pajak motor dinaikin ya. Yang jelas kalau PKS tolak lah itu ya. Nah, jadi isi dompet itu pertama dari rakyat dalam bentuk bayar pajak misalnya kayak gitu. Dari mana lagi isi dompet? Isi dompet itu antara lain adalah dari penjualan misalnya kekayaan alam. Indonesia punya emas, dikeruk, jual. Punya nikel, dikeruk, jual, gitu ya. Punya hutan, ditebang, kayunya jual, gitu kan? Nah, harusnya
dari kekayaan alam itu, kalaupun misalnya dia dijual ke luar negeri, hasil penjualannya masuk ke dalam dompet tadi, dompet negara kita itu. Kalau kurang isi dompetnya, negara juga minjem. Jadi Bank Emok tuh bukan cuma ada di kampung, ternyata ada Bank Emok internasional. Ya, jadi negara kita juga punya utang tuh di luar sana. Ya, negara kita punya utang, dan utang Indonesia hari ini udah tembus di atas 8.000 triliun. Sebanyak apa itu? Kalau kalian punya uang 100.000 tuh angka 1, nolnya 5. Kalau 8.000 triliun, angka 8, nolnya 15. Siapa yang mesti bayar? Kalian nanti yang nyicil. Karena kita mungkin, karena cicilannya 15 tahun, 30 tahun gitu ya. Cicilannya tuh panjang. Nah, balik lagi ke soal dompet. Apa urusannya dengan pragmatisme tadi ya Kang ya? Jadi hakikatnya, kalau sama kalian sendiri isi dompet tuh kalian yang ngatur-ngatur sendiri, atau di keluarga kalian dompet itu yang ngatur-ngatur bapak ibu kalian yang ngatur-ngatur dompet keluarga. Kalau di negara yang ngatur isi dompet dari mana isinya, mau dipakai apa, yang ngatur itu adalah pemerintah dan wakil rakyat. Kalau saya suka membahasakan sederhananya, kalian nanti pemilu, kalian itu sedang memilih penjaga dompet. Ya, kalian lagi milih penjaga dompet karena mereka nanti inilah wakil rakyat dan pemerintah yang akan mengelola, ngumpulin uang kalian atau nambah uang mau dari mana, lalu ngatur mau dipakai belanja apa nih isi dompet. Apakah isi dompetnya mau buat beasiswa? Apakah isi dompetnya buat bangun jalan? Apakah isi dompetnya buat istana presiden? Itu mereka nanti yang ngatur. Tapi yang diatur adalah antara lain uang kalian. Jadi makanya sekarang kalau kalian punya dari dompet kalian dimasukin ke dompet negara, pilih-pilih nggak siapa yang akan jagain dompetnya? Pilih-pilih pastinya. Ya, kita nggak mau dong dompet kita diserahin sama orang yang misalnya senengnya korupsi gitu ya. Kita nggak mau dong, ya. Misalnya gini, sekarang bilang pragmatisme ya. Oh, calon itu kalau mau dipilih belilah suara rakyat misalkan gitu ya. Kalau dia mau beli suara rakyat, berarti dia keluar uang banyak ya. Kalau dia keluar uang banyak, pilihannya nih, apakah dia orang kaya atau dia orang yang banyak utang? Ya, sebenarnya dia nggak punya duit, tapi dia percaya suara rakyat bisa dibeli, maka dia maksain. Dia banyak utang kan? Nah, misalin nih, orang tersebut terpilih jadi anggota dewan, yang ada di pikirannya kira-kira apa? Balik modal, bayar utang. Jadi sekarang kalian bayangin, dompet tadi, dompet negara yang isinya dari dompet kalian, dijagain sama orang yang banyak utang. Dijagain sama orang yang mikirnya balik modal. Khawatir nggak kita? Khawatir. Jadi Kang, kalau berbicara pragmatisme tadi, ya, pada hakikatnya kita sedang memilih antara lain penjaga dompet. Kalau penjaga hati terserah kalian lah ya, itu pilihan kalian sendiri. Tapi kalau jaga dompet kalian nanti, itu harus betul-betul diperhatikan dalam pilihan yang akan datang. Gitu ya, ya. Selesai ya? Ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu untuk Ibu Hajah Diah Nurwitasari. Baik teman-teman, untuk yang masih merasa penasaran, ya, merasa penasaran yang ingin ditanyakan A, B, C, D segala macam, nanti kita sediain link kepo-nya, ya. Nanti dijawab di sosial media masing-masing. Nanti teman-teman dikasih link kepo, sertakan nama teman-teman atau nama sosial media teman-teman, ya. Pertanyaan sekaligus ya tadi, terus dispesifikan mau nanya ke siapa tadi ya. Nanti ada di sosial media Ibu Dia, ada di sosial media Kang Riyad, Kang Fahmi, Pak Gun-Gun, dan juga Kang Dana. Oh, masih? Boleh. Saya kasih 2 lagi deh. Untuk hari ini ya. 1, 2, oke. Teteh dulu yang mana? Tiga-tiganya nggak apa-apa lah. Ada 3 nggak apa-apa. Oh, siap, Bu, siap. Ya. Ada lagi? 3 aja udah, oke. Kang boleh maju
satu orang satu pertanyaan ya. Ya. Boleh maju, Kang, yang jauh dulu boleh? Silakan. Yang tadi mengacungkan tangan boleh ke depan, Akang sama tetehnya tadi ya. Teh? Yang mau nanya? Iya, boleh sok ke depan. Ke depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Ghani dari Banjaran. Ingin bertanya. Banjaran, Pak. Banjaran, Pak. Ingin bertanya terkait mengatasi pengangguran ya. Dan juga Omnibus Law yang sampai sekarang saling berbantah-bantahan antara dasar hukumnya kemarin dipatahkan oleh Perpres ya. Itu aja, tanggapannya gimana? Ya. Cara penyelesaiannya. Siap. Yang pertama tentang pengangguran dan juga Omnibus Law. Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, Bu, Pak, dan juga teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Arya Adiatama. Saya saat ini seorang pelajar dari SMA Yapi Al-Husaini. Izin bertanya, Bu, khususnya untuk Bu Diah. Untuk pertanyaan saya sendiri, bagaimana sih langkah awal kita untuk terjun ke dunia politik? Mengingat kan sebentar lagi kita semua akan melakukan pemilihan umum yang serentak dari mulai kabupaten sampai juga presiden, dan mungkin cukup untuk bagi saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kang. Ya. Sebelum tetehnya bertanya, saya kasih untuk 2 orang lagi deh. Acungkan tangan yang mau bertanya. Ada? Acungkan tangan. Oh, ternyata masih malu-malu padahal mau. Silahkan. Jangan senyum-senyum aja. Ada? Kang, boleh ke depan. 1 orang lagi. Tidak ada lagi waktu, teman-teman, untuk bertanya dan bertemu. Sambil nanya, Teh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Livia, saya dari SMA Negeri 1 Baleendah. Izin bertanya, Bu, Pak, sebelumnya mohon maaf. Di sini kan mungkin kita bertemakan ya, kegiatannya itu berani bersuara. Andai kata nih ada anak-anak milenial gitu, anak-anak muda yang dia tuh tidak bisa menggunakan hak suaranya dengan baik, memilih seenaknya tanpa dia tuh mengenal gitu, mengetahui orang-orang yang dia pilih gitu. Kayak mungkin bisa dibilang golput, Ibu, Bapak, bagaimana ya gitu cara mengatasi hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Teteh. Adek mungkin ya, Bu ya. Saya mah tepatnya adek. Ya, Akang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bapak, serang Akang yang ada di sini, saya izin bertanya. Saya Noval Anggoro dari Cililin. Saya sekarang kuliah di UIN Bandung, jurusan SPI. Pertanyaan saya tentang sekarang kan ya banyak yang sering membicarakan tentang politik identitas. Nah, yang mana kan PKS ini kan dari sejak awal PK sampai sekarang sudah menjadi PKS itu kan sangat tercitrakan tentang Islamnya gitu ya. Jadi mohon tanggapan dari Bapak Ibu tentang politik identitas tersebut. Apakah baik atau buruk atau gimana? Iya, terima kasih, Kang. 1 orang lagi, ada? Silakan, Kang, maju. Oke, Ibu izin, ini pertanyaan nomor kelima. Bagi-bagi aja, Ibu yang mau yang mana. Silahkan, Kang. Perkenalkan diri dulu, Kang. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Irfan Ihsan Kamil dari SMA 1 Negeri Baleendah. Pertanyaan saya itu, kira-kira itu jurusan apa sih yang cocok di universitas itu agar kita bisa masuk, apa sih biar bisa menjadi seperti ibu bapak yang ada di sini itu. Wow, tepuk tangan. Udah itu aja kah? Aslina? Siap. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama, tadi ada pengangguran dan Omnibus Law. Siapa yang akan menjawab, Bapak atau Ibu? Oh, boleh. Kang Fahmi yang akan menjawab. Silakan, Pak. Ini bisa. Ya, tentang pengangguran ya, bukan pengangguran, tadi itu tentang Undang-Undang Ciptaker ya, Omnibus Law, betul ya?
Ya, Saya pengalaman hari kemarin, saya kontak kepala dinas tenaga kerja, ada yang curhat, jadi perusahaannya bangkrut dan serta merta yang karyawannya di PHK secara massal. Dan itu karyawannya itu berjumlah kurang lebih 20 orang dan lama kerjanya itu udah 20 tahunan. Nah, akibat dari Ciptaker, ya, akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, jadi dengan hasil jerih payah 20 tahun kerja itu tidak dihargai, kurang dihargai. Ya, jumlah pesangonnya, prosedur PHK-nya, bahkan sekarang lagi di Kabupaten Bandung itu banyak perusahaan yang tutup. Dan banyak perusahaan yang membayar pesangonnya itu cuma 9 kali gaji. Dan itu dicicil oleh perusahaan, itu dicicil. Itu mungkin efek dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana efeknya itu adalah para pekerja itu jadi lemah posisinya. Nah, untuk itu makanya partai satu-satunya yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu PKS. Ya. Kenapa? Karena dinilai Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih mementingkan para investor dan pengusaha. Positioning para pekerja, para buruh itu lemah. Makanya Budi Ahmad paling kencang tuh suaranya waktu demo. Kalau saya demonya di Soreang itu di atas mobil komando gitu ya, di tengah ribuan, dan kita disorakin. Tapi setelah statementnya bahwa kita menolak Undang Cipta Kerja, kita didukung, dan kita satu-satunya yang menentang itu. Ya, nah kemudian apa yang perlu kita lakukan? Makanya pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi pengangguran. Makanya digalakan ada banyak pelatihan skill, ada banyak pameran job fair. Itu kita perbanyak tuh, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab, bisa persentase pengangguran, apalagi pengangguran terbuka itu bisa bisa semakin kecil, ya. Ya. Nah, untuk itu ya kita harus rasional. Undang-Undang Cipta Kerja tadi kan tentang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat di rejim mana? Ya, dan sekarang rejim itu mendukung capres mana? Nah, sekarang capres nomor 1 adalah capres yang terbebas dari sejarah dosa. Gitu ya. Nah, untuk itu, untuk anak-anak muda ya, ini pesan yang paling mudah sebenarnya, jadilah pemilih yang rasional. Yang rasional tadi kata Kang Iyad, rasional itu rasio, ya bisa membanding-bandingkan. Bandingkan ini rejim A dengan yang ini seperti apa hasilnya, prestasinya gimana, statementnya kayak gimana, narasi, ide, gagasan membangunnya kayak gimana. Nah, itu yang perlu kita perkuat. Nah, jadi sekarang kita untuk mengatasi pengangguran gimana cara praktisnya? Tanggal 14 Februari pilih calegnya dari PKS, ya. Pilih presidennya nomor 1. Siap? Ya, gitu ya, nuhun. terima kasih Kang Fahmi. Untuk selanjutnya tadi langkah awal katanya, Bu. Boleh Kang Riyad untuk menjawabnya tadi, langkah awal untuk politik. Gitu. Siap. Pertanyaan tadi dari Kang siapa namanya? Arya. Oke. Ya, terkait bagaimana kita memulai untuk kita terjun di politik ya. Mungkin saya bisa katakan gitu ya. Hari ini teman-teman yang datang ke sini gitu, itu adalah langkah pertama teman-teman memulai untuk bisa politik. Karena teman-teman tertarik untuk datang ke sini gitu ya, berdiskusi dengan alat-alat yang ada di sini gitu ya, untuk bicarakan tentang politik. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, teman-teman hari ini teman-teman di sekolah, baik di kuliah gitu, jangan sampai teman-teman hanya sekolah untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh sekolah saja gitu. Tapi teman-teman ikut aktif organisasi-organisasi yang ada di sekolah maupun kuliah. Dari situ mulai
langkah awal teman-teman untuk bisa gitu ya berperan, berkontribusi gitu ya teman-teman di organisasi. Setelah itu ya jangan hanya aktif di organisasi sekolah saja gitu. Tapi aktif di organisasi-organisasi yang bisa langsung terjun ke masyarakat. Karena ini banyak ya teman-teman organisasi ataupun yayasan yang merekrut teman-teman anak muda untuk bisa turun langsung ke masyarakat. Nah, ikutin itu teman-teman. Cari organisasi dan lembaga-lembaga yang menyediakan itu. Karena disitulah teman-teman akan mendapatkan pengalaman gitu ya untuk terjun langsung ke masyarakat gitu ya, dan juga bisa lebih memahami tentang politik. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa aktif atau ikut misalnya di organisasi dan partai gitu. Misalnya yang mau langsung ke politik praktis, karena di situ mereka adalah organisasi-organisasi yang langsung di bawah partai gitu. Nah, di situ teman-teman bisa gabung, bisa ikut aktif di organisasi di sana. Teman-teman bisa lebih banyak dapat lagi pengalaman tentang politik gitu ya. Terjun langsung ke itu mungkin ya. Terima kasih Kang Riyad. Tepuk tangan untuk Kang Riyad. Pertanyaan selanjutnya tadi tentang hak pilih dulu Bu yang golput. Ya, untuk mengatasi yang golput. Nah, yang ingin menjawab siapa? Ibu? Silakan Ibu. Ya, tantangan sekarang golput. Jadi saya mau sampaikan cerita ya, 2019 lalu, pemilu 2019 yang lalu, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, karena daerah pemilihan DPR RI itu 2 kabupaten ya, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, ada 700.000 orang, yang tidak datang ke TPS atau nyoblosnya nggak sah. Banyak sedikit? Banyak, 700.000 orang, ya. Lalu hari ini banyak juga misalnya yang mikir tadi ya, ngapain milih nggak milih sama aja, ya. Tadi saya udah sedikit cerita, kita milih itu lagi milih penjaga dompet. Kalau nggak milih, artinya kita membebaskan siapapun yang akan jagain dompet kita. Bisa cuek nggak? Mau nggak kita terserah aja deh, dompet kita siapa yang jagain? Nggak kan? Nah, jadi nggak mungkin. Nah, saya ngambil contoh sederhananya gini. Misalnya malam nih, di ruangan ini malam ya, lampunya dimatiin semua. Gelap atau terang? Gelap ya, oke. Lalu misalnya di sini ada 10 orang nih. Ada 10 orang. 2 orang dia menyalakan lilin. Jadi kira-kira ada cahaya ya di sini ya. Ada 2 orang menyalakan lilin. Ada 3 orang kerjaannya niupin lilin. Ya, yang 2 nyalain lilin, yang 3 kerjanya niupin lilin. Lalu ada 5 orang nonton. Ngeliatin doang. Nggak ngapa-ngapain. Kira-kira ruangan ini bakal jadi terang atau tetap gelap? Tetap gelap. Kenapa tetap gelap? Lebih banyak yang niupin daripada yang nyalain. Dan yang jadi lebih parah lagi, karena ada 5 orang yang cuma nonton. Ada 5 orang yang do nothing. Terserah lo deh gitu ya. Tapi dia jadi juga berada dalam kegelapan terus-menerus kan? Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak berusaha ikut menyalakan lilin atau paling tidak mencegah yang niupin. Ya. Nah, demikian dengan pemilu. Misalnya nih, pemilih itu ada 10. Ada 2 orang milih partai atau milih caleg yang udah ketahuan nih, terdengar ya, searching di TikTok, lihat di mana gitu segala macam, bagus nih, partainya bagus kinerjanya, anggota dewannya bagus kinerjanya, tapi yang milih 2 orang misalnya gitu. Lalu ada 3 orang, dia milih partai yang justru di situ sebenarnya banyak terdengarnya tuh cerita-cerita yang nggak bagusnya, ya. Lalu 5 orang nggak milih, maka yang berpeluang menang yang mana?
Yang mulai bingung nih. Sekali lagi, itu ada yang jawab 3, ada yang masih bengong-bengong. Sejak kapan 3 ngalahin 5? Kok 5 bisa kalah sama 3? Ini wajahnya masih pada bengong-bengong. Sekali lagi ya, ada 2 orang, pilih partai yang kita dengar ceritanya bagus, kinerjanya jelas, pembelaan rakyatnya jelas. Ada 3 orang, pilih partai yang terdengarnya tuh cerita jelek, korupsi lah, apalah gitu ya. Ada 5 nggak milih. Yang bakal menang yang mana? Yang 3. Ya, artinya partai yang track recordnya nggak bagus itu, dia bisa menang. Karena apa? Karena diamnya 5 orang. Karena yang 5 orang nggak milih itu, dia kan nggak datang ke TPS, dia nggak milih. Secara tidak langsung, yang nggak milih ini membiarkan yang jelek-jelek ini jadi karena nggak dilawan. Ya, nah ini problemnya dengan golput. Ya, problemnya dengan golput. Tapi habis itu ribut lagi. UKT mahal. Oh, program beasiswa nggak ada, gitu ya. Pengangguran tadi dan lain-lain gitu ya. Undang-undangnya nggak berpihak sama rakyat. Tapi giliran suruh milih, gitu kan. Jadi makanya Kang Teteh, saya sangat melihat pemilu 14 Februari ini sangat penting. Ini momentum besar yang belum tentu terulang, gitu ya. Untuk kita melakukan perubahan. Ya, dicermati betul siapa yang mau dipilih, dicermati betul. Ya pasti kalau saya PKS, saya akan ajak pilih PKS ya. Saya anggota Dewan PKS, ya nggak akan cerita partai lain gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kenapa saya ajak misalnya Akang Teteh ke ke PKS gitu ya. Saya mau ngasih contoh lagi nih. Kamar kalian ada lantainya? Ada. Bersih apa kotor? Kenapa bersih? Dibersihin. Saya nggak nanya siapa yang bersihin. Siapapun yang bersihinnya, lantai kalian bersih karena disapu, karena dipel. Ya? Oke. Sekarang apa bedanya anggota Dewan PKS sama anggota Dewan partai lain? Anggota Dewan PKS itu manusia. Sama kayak anggota Dewan partai lain. Manusia, bukan malaikat. Ya. Artinya kalau sebagai manusia, dia bisa salah ya. Dia bisa kegoda ya. Dia bisa dikuasai hawa nafsu ya. Sebagai manusia. Tapi bedanya apa anggota Dewan PKS dengan yang lain? Anggota Dewan PKS minimal seminggu sekali anggota dewannya ya diajarin Quran, diajarin hadis, diajarin keteladanan Rasulullah SAW, diajarin bagaimana berpolitik yang baik, diajarin bagaimana peduli terhadap masyarakat, ditanya infaknya minggu ini bagaimana, ditanya hartanya dari mana. Jadi ibarat kamar kalian, anggota Dewan PKS itu minimal seminggu sekali dipel. Dipel oleh apa? Dipel oleh nilai-nilai, dipel oleh ayat Quran, dipel oleh hadis, dipel oleh nilai-nilai kebaikan. Sehingga semua potensi salah, buruk, jelek atau apapun mudah-mudahan bisa dicegah. Ya, karena diinteraksikan setiap minggu sekali. Jadi kalau Kang Teteh misalnya kenal atau diskusi dengan partai lain gitu ya, boleh tanya, apakah partainya ngajarin anggota dewannya Quran tiap minggu? Apakah partainya punya program pembinaan tiap minggu meriksa infaknya? Apakah partainya ngawasin anggota dewannya belajar tentang keteladanan Rasulullah SAW tiap minggu gitu ya? Kenapa semua itu penting? Kita kan pengen yang jaga dompet kita yang amanah ya. Jadi kondisi itu menjadi penting karena kita mau milih orang yang jaga dompet kita rame-rame tadi gitu. Supaya mudah-mudahan dengan demikian kita jaga keamanahannya. Itu ya. Jadi makanya jangan golput ya. Nah, jangan golput supaya kita tambahin lilin-lilin yang menerangi negeri kita supaya negeri kita tambah cerah, penuh harapan dan penuh kebaikan di masa yang akan datang ya. Amin, insyaallah. Tepuk tangan untuk Ibu Hajah Diah Nurwiatasari. Selanjutnya tentang politik identitas. Waktunya 2 menit, Pak. Baik, dari West Bandung ya. Politik identitas. Kalian tahu identitas? Ada yang sudah punya identitas diri? Apa bentuknya?
Ada yang belum punya? Nah, kalau yang belum nanti dibuatin. Dibantu buatin. Baik, politik identitas itu adalah suatu aktivitas atau gerakan sosial politik yang mendekatkan diri kepada identitas baik personal maupun kelompok atau organisasi. Misalnya kedekatan ras, suku, ya, hobi, agama, apalagi keinginan dan yang lainnya. Nah, kembali pada kita, politik identitas tadi untuk dijadikan seperti apa? Karena ini adalah suatu cara untuk mendekatkan diri, menyebarluaskan ya kepada semua masyarakat, semakin dekat, semakin ada persamaan, ini lebih mudah untuk memberikan informasi atau mengajak seseorang atau masyarakat atau kelompok orang untuk bersama-sama. Nah, contoh misalkan pemilihan ketua BEM, ya, ketua OSIS. Kalian apa yang lihatnya? Ada persamaan hidungnya mancung atau wajahnya glowing, putih, gelap, tinggi. Nah, saya mah suka dia karena gantengnya. Saya suka karena dia satu suku, suku Najebrag, Rombehen, satu suku gitu, ya satu daerah misalkan gitu. Salah tidak? Salah tidak? Salah tidak? Yang belakang, halo? Ini kayaknya tidak well nih yang belakang nih. Yang belakang well? Alhamdulillah. Yang salah adalah ketika politik identitas itu yang disampaikan identitas-identitas yang tidak baik. Mengajarkan yang tidak baik. Korupsi lah, ya, apalagi tidak peduli pada masyarakat. Kemudian apalagi pinjol, kan pinjol lagi, pinjol wae gitu ya. Tapi kalau ternyata politik identitas itu mendekatkan kesamaan pilihan dan ada harapan yang sama untuk diperjuangkan, ya saling menguatkan. Tinggal teknis di lapangan. Setuju? Sepakat? Cius? Ada yang tahu PKS? Apa kepanjangannya? Nah, identitasnya nanti di ini ya, cari lagi googling ya. PKS itu apa? Apakah PKS menyeramkan? Lambangnya gimana? Nah, lambangnya oranye ya. Kayak jeruk. Kalau jeruk apa? Manis, segar, menyegarkan. Nah, lihat. Mudah-mudahan wajah-wajah para caleg PKS segar benar. Nah, kita doakan nanti Ibu Haji Hadiah Nuritasari terus bersama kita untuk memperjuangkan aspirasi kalian. Dan satu lagi, partai mana ya yang langsung ketemu sama gini dengan anak-anak muda, calegnya? Ya mungkin sekarang Ibu Diah, tepuk tangan bagi Ibu Diah. Ini politik identitas juga, betul. Ketemu dengan anak-anak muda, ingin tahu apa harapannya, ya. Gitu. Karena tadi berani bersuara, sampaikan di sini. Begitu banyak baligo-baligo bertebaran, lebih baik itu atau asik itu atau ketemu dengan orang-orangnya. Kalau baligo bisa diajak diskusi, Tidak. bisa diajak ngobrol, Tidak. bisa dimarahin jawab. Nah, kalau ketemu langsung bisa saling tanya jawab, sharing-sharing. Setuju? Setuju. Politik identitas tidak harus dieksplisitkan menyeramkan, tapi mengasihkan. Segar Benar. segar Benar. atau nuhun. Terima kasih Pak Haji Gun-Gun. Selanjutnya yang terakhir ini tentang jurusan. Silakan Kang Dana. Jurusan. Oke. Waktunya Kang 2 menit. 2 menit. Siap. Terima kasih Kang. Kalau yang sejurus begitu ya, ambil yang ilmu politik. Cuma coba teman-teman semuanya cari, jarang yang SIP itu jadi anggota dewan. Jarang, walaupun ada ya.
Tadi saya sepakat dengan Kang Riyad. Saya sepakat dengan Kang Iyad. Sebenarnya jurusan apa aja di politik itu boleh dan apa aja pas. Kenapa? Karena ketika jadi anggota dewan, karena masuk nanti ke komisi-komisi yang mengurusi berbagai bidang. Kalau bidang ekonomi berarti dia punya background akademiknya ekonomi, berarti bermanfaat. Kalau dia backgroundnya tentang tadi ada dari UIN, misalkan tentang agama, juga ada urusan komisi yang mengurus tentang keagamaan. Dan semuanya ada gitu ya. Jadi apa jurusan yang paling pas? Semua jurusan pas gitu ya untuk jadi anggota dewan. Tapi kalau dia fokus jadi pengamat politik atau tahu terkait dengan perundang-undangan politik ya ilmu politik. Saran saya ada tips ya. Tips bagaimana cara beraktivitas di partai politik. Tadi saya sepakat dengan Kang Iyad. Jadi ketika teman-teman aktif di organisasi, mau di OSIS maupun nanti ada di BEM atau di jurusan, aktiflah begitu ya di organisasi itu. Karena yang menjadi manfaat buat kita itu menurut survei ya. Jadi akademik itu hanya mempengaruhi 20% saja aktif di dunia politik. Tapi 80% itu adalah keikutsertaan kita dalam organisasi. Apapun itu. Ada himpunan mahasiswa, ada BEM, ada mungkin pramuka, ada apalagi pencinta alam, Karang Taruna dan seterusnya. Itu yang membentuk jiwa kepemimpinan kita. Itu ya, jadi teman-teman semua aktiflah di organisasi yang ada. OSIS, mahasiswa itu di himpunan jurusan, apalagi kalau di BEM gitu yang aktif. Terakhir dari saya, tips bagaimana cara memilih partai politik, apalagi nanti ke calegnya. Kalian semua kan punya gadget ya. Menurut teman-teman semua korupsi itu baik atau tidak? Tidak. Teman-teman mau nggak memilih partai yang korup? Tidak. Nah, coba searching di Google partai terkorup. Nanti ada urutannya. A, B, C, dan seterusnya. Mau nggak teman-teman milih lagi partai-partai itu? Teman-teman semua sepakat tidak? Jangan sampai ada yang terpengaruh nih ya. Gampang, karena di situ ada ditulis detail. Oke, terakhir banget. Detail tadi partainya. Lalu ini yang jadi penyakit. Orang tua kita, teman kita, orang tua kita atau paman-paman kita selalu banyak yang terpengaruh. Saatnya teman-teman semua menjadi agent of change untuk perubahan, pengaruhi orang tua kita untuk tidak milih partai yang korup. Sepakat? Mau nggak? Saya pikir teman-teman di sini orang tuanya masih ada yang milih ya partai-partai itu. Ya, ya atau iya? Ya. Kalau iya kasih tahu. Ya, PKS hadir menjadi partai yang anti korupsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah kita di penghujung acara. Boleh tepuk tangannya untuk kelima narasumber kita dan tadi juga yang keenam Bapak Teddy Surahman. Mudah-mudahan ini merupakan silaturahmi yang penuh berkah. Coba. Yang penuh berkah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ini bukan yang terakhir, mungkin insya Allah ke depannya, mungkin setelah pemilu juga Ibu, kita akan mengadakan kembali Berani Bersuara selanjutnya. Jadi stay tune terus di Instagramnya Berani Bersuara. Sebelum ditutup, Ibu, Akang, Bapak Haji semuanya, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata perilaku saya yang menyinggung teman-teman semuanya, adik-adik semuanya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang nanya tadi, yang bertanya siapa aja, Cum?
angkat tangan. Boleh ke depan dulu Akang Teteh. Nah, Ibu, Bapak mohon izin sebelum pulang kita foto bersama dulu. Ya, Teh mau ke sebelah mana fotonya? Oke, enggak. Siap. Yang 7 ada hadiah khusus nih katanya yang bertanya tadi ya. Jangan dulu beranjak Akang Teteh, sebentar. Kita foto dulu ya. Nah, boleh ke depan dulu. Mohon izin Ibu untuk memberikan beberapa hadiah untuk teman-teman. Kang maju, A maju semuanya. Teteh yang tadi bertanya ya. Boleh silakan maju. Ya kan, ini pemberian dari Ibu Hajah Diah Nurwitasari. Ini rompi kayaknya. Akang maju, Teteh jangan malu-malu semuanya maju. Nah, iya, ini kayaknya rompi ya Bu ya. Oke, ini rompi. Ini sini cililin, katanya cililin. Nah, oke. Kalau gak muat buat MC aja. Nah, gitu. Tepuk tangan dong. Iya. Ini teman-teman yang berani bersuara. Untuk kedepannya teman-teman yang lain ada kesempatan ya. Oke, alhamdulillah. Muat ternyata teman-teman ya. Alhamdulillah. Boleh dipoto, mau selfie? Silakan. Oke. Sebelum bersama-sama ini yang di depan boleh dipoto dulu. Yang di belakang. Tangannya jangan begitu. Oke, ya. Dipoto dulu Kang Dik. Mohon izin. Dipoto dulu Ibu. Mantap nih. Ini kan 7 orang ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 orang. 7 orang ya Teh ya yang bertanya tadi. 7. Buat MC berarti itu ya Kang ya. Teh Dinda. Ayo tetehnya. Mangga Teh, majeng. Siap. Ini nanya juga. Maju dong. Kan saya tadi yang bertanya. Nah, oke. Ada lagi buat tetehnya? Oh, ada. Ya. Boleh dipakai Teh. Di tengah pakainya. Nanti foto bersama dulu ya. Simbolik. Wow, luar biasa. Wah, segar benar. Ya, Kang Dik sudah siap? Oke, Bapak Ibu mohon izin Akang Teteh semuanya. Boleh lihat ke Kang Dik ya. 1. Ya. Sudah ready? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Akang Teteh semuanya, Ibu boleh dipoto dulu sama peserta. Teman-teman boleh berdiri. Mohon izin. Ibu boleh di tengah. Teman-teman boleh ikutan ke barisan. Kalau yang gak kelihatan boleh jinjit atau gimana ya, silakan. Gimana Bu? Yang motretnya Kang Dik naik kursi kata Ibu. Yang ini aja Kang. Oke. Nanti dilap. Apa? Ya. Baik teman-teman. Mohon izin Ibu Bapak semuanya. Yang pertama boleh sambil tersenyum. Ya. Yang kedua tangannya ke atas sambil mengepal. Oke. Ya. Ya, yang terakhir ada video ketika saya
Zilenial Kabupaten Bandung berani bersuara. Well, gitu ya. Siap? Oke. Siap Kang, dipimpin Kang. Oh siap. Zilenial Oh siap. Zilenial Kabupaten Bandung berani bersuara. Well. Terima kasih Akang Teteh semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan di perjalanannya diberikan kelancaran. Berharap berhati-hati karena sedang musim hujan juga. Cek. Mudah-mudahan Teman-teman jangan dulu bubar ya. Nanti masih ada beberapa. ya. Jangan dulu bubar. Kalau yang mau sholat dulu karena sudah waktunya sebentar lagi akan memasuki sholat maghrib. Oke, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.